Selamat pagi semuanya, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kita telah menutup satu kelas dan sekarang membuka dengan tema baru. Tema di mana apakah teknologi seorang teman atau musuhnya kita? Dan saya berharap teknologi adalah teman ya, karena kita pun juga menggunakan teknologi untuk menghubungi kita semua dalam discipleship kelas ini. Hari ini dengan tema baru, saya berharap kita antusias untuk melihat teknologi dari kacamata Tuhan, dari kacamata orang Kristen, dan saya berharap di 3 minggu ke depan kita akan penuh dengan inspirasi dan jauh lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi. Sebelum saya mulai dengan doa, mungkin kita semua tahu bahwa saat ini lagi begitu banyak perang di dunia ini. Perang itu selalu ada. Tapi seringkali perang-perang itu antara suku, antara negara, antara suami istri mungkin, antara saudara mungkin. Tapi kita tahu bahwa perang selalu ada di dunia ini, dan saat ini selama setahun lebih kita melihat ada dua perang yang terbesar mungkin ya, antara Rusia sama Ukraine, sekarang antara Hamas melawan Israel gitu. Jadi yang terluka pasti banyak, yang frustasi pasti banyak. Tapi saya berharap kita semua bijaksana dalam kita beropini. Kita nggak pernah tahu kisah seluruhnya secara jelas, secara komplit. Saya melihat banyak sekali di sosial media, orang menggunakan suara mereka untuk marah-marah, mengutuk, um, dan melakukan banyak hal yang sebenarnya mereka harusnya hati-hati karena setiap perkataan kita harus bertanggung jawab, kita harus memberikan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hati-hati dengan lidah kita, dengan ucapan kita, kita harusnya adalah tunduk dalam doa, mendoakan, dan tentu saja kita bisa menyumbang atau melakukan bagian kita. Tapi yang terpenting adalah mendoakan agar kedamaian terjadi dan Tuhan campur tangan untuk memperdamaikan anak-anak Tuhan. Karena kedua belah pihak adalah anak Tuhan yang terhilang, yang nggak terhilang. Saya nggak tahu yang mana yang terhilang, yang mana enggak. Dan kita semua harus mendoakan mereka agar setiap negara bisa berdamai. Tapi hati-hati dengan lidah kita, dengan jari kita, dan kita harus benar-benar menggunakannya itu untuk kemuliaan Tuhan dan jangan sampai jadi batu sandungan bagi orang lain. It's so sad untuk lihat ada orang kalau di sosial media captionnya adalah ayat Alkitab, tapi mulutnya kayak sampah banget gitu. Ya, wow, ini bertentangan banget dengan apa yang dia katakan di captionnya. Maka itu orang Kristen dilihat dari buah-buahnya ya. Dan I really hope buahnya kita terlihat bagi dunia bahwa kita sungguh-sungguh telah ditebus oleh darah suci Kristus dan milik Tuhan. Nah, hari ini saya berharap teknologi itu, kita pasti menggunakan teknologi itu hal yang baik ya harusnya. Tapi teknologi pun juga bisa digunakan untuk menghancurkan. Seperti kita tahu bahwa dalam perang, mereka menggunakan teknologi untuk menghancurkan. Maka dari itu kita harus mendoakan agar setiap jiwa, setiap orang, dan teknologi pun juga mereka digunakan untuk hal yang baik. So I would like to open my prayer untuk mendoakan dunia dan juga untuk mendoakan kita semua agar dalam menggunakan teknologi kita memuliakan Tuhan. Saya berharap Anda antusias tentang topik ini. Saya akan bahas sedikit lagi tentang topik ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bangun, kami bisa menikmati hari-hari ini karena kebaikan Tuhan. Di waktu bersamaan juga Tuhan, hati kami sedih melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa, perang di mana-mana, perpecahan di mana-mana, banyak sekali kisah-kisah provoking atau yang membuat provokasi Tuhan, yang membuat orang semakin marah, semakin tidak suka dengan keadaan saat-saat ini. Tuhan, kalau kami manusia yang tidak menciptakan, tidak punya kuasa atas negara, manusia, ataupun tanah lainnya pun merasa sedih, apalagi Tuhan. Ini semua milik Engkau Tuhan, dan Engkaulah yang menjadi pemilik dari seluruh jiwa-jiwa yang sedang perang sekalipun. Dan kami mohon maaf Tuhan atas kami hidupnya yang benar-benar sia-sia sebagai manusia yang selalu mencari masalah dan tidak hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau memberkati dan melindungi dan menegur kami dengan cara-Mu yang indah, lembut, dan sangat tegas Tuhan. Untuk bangsa-bangsa yang sedang perang, kami berdoa agar kedamaian Tuhan menyertai mereka, agar mereka saling mengampuni, dan mereka hidup berdamai dengan sesama.
Kami juga berharap setiap teknologi digunakan untuk memuliakan Tuhan, teknologi senjata apapun untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesadaran terjadi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di bangsa-bangsa, dan kami berharap Tuhan, kami pun juga yang jauh di sini, tidak menggunakan teknologi hanya untuk membuat dosa, atau menyanyiakan kata-kata tanpa pemikiran, tanpa filter. Kami berdoa Tuhan, agar kami jauh lebih hati-hati dalam menggunakan segala bentuk teknologi, agar Tuhan dipermuliakan dan kami pun juga memberkati sesama kami. Kami berdoa Tuhan, biar hari ini, di kelas ini Tuhan, Engkau ajarkan kami hal yang baru, berkati pemikiran kami, berkati juga kehidupan kami Tuhan, biarlah kami menggunakannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penuh Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas segala ciptaan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur kami punya Allah yang sangat-sangat-sangat kuat dan di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati bangsa-bangsa, berkati jiwa kami pun, pikiran kami dan hidup kami, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan, dan kami hidup setia dalam Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami syukur berdoa. Haleluya, amin. Oke, so sekali lagi kita sekarang masuk dalam tema baru, dan yaitu hari ini topiknya yaitu tentang sekilas tentang teknologi dari peradaban kuno hingga era modern. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknologi. Saya berharap Anda semua nggak bosen, nggak berpikir bahwa aduh, nggak suka teknologi atau tahu apa sih Tracy tentang teknologi. Nah, yang saya akan sharing adalah tiga hal cukup penting menurut saya, yaitu yang pertama adalah teknologi, tema utama adalah teknologi sahabat atau musuh. Yang pertama adalah hari ini, sekilas tentang teknologi dan peradaban kuno hingga era modern. Minggu depan, ini fondasi, hari ini fondasi, minggu depan ini seru banget. Minggu depan ada teknologi dan pikiran kriminal. Nah, di sini kita akan ngebahas, mungkin cuma pilih 10 ya dari begitu banyak kriminalitas yang terjadi dengan menggunakan teknologi, yang kita mesti hati-hati. Contohnya, mungkin ini iklan sedikit ya. Contohnya internet banking. Sekarang lagi banyak orang ngirim, Bu, paketnya ada paket Bu, tapi alamatnya salah, tolong diubah. Jangan diklik. Itu dia langsung masuk ke kita punya banking system. Banyak orang terkuras dananya karena itu. Atau pacaran online. Ada orang yang ngirim ratusan juta kepada cowok yang dia belum pernah ketemu cuma gara-gara digombal-gombalin online. Itu contoh lagi. Ada juga yang lain-lain, MLM dan sebagainya. Kita akan ngebahas minggu depan. Jadi kalau Anda punya kesaksian tentang pernah kena tipu atau kenal seseorang yang pernah kena tipu dengan teknologi yang sangat canggih, tolong sharing agar kita bisa mengajarkan kepada orang banyak apa-apa saja yang kita harus hati-hati sekali dalam kita menggunakan teknologi ataupun juga di dunia era teknologi ini. Jadi kita akan berbicara tentang pikiran kriminal, kesaksian dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Yang minggu 3 minggu lagi adalah tentang inovasi dan pengelola teknologi. Ini tentang berbicara tentang aplikasi yang kita suka banget, aplikasi yang paling membantu kita. Sharing kita kan sharing aplikasi-aplikasi atau teknologi yang kita sangat antusias atau teknologi yang kita merasa bahwa ini adalah sangat-sangat baik. Kita perlu doakan, kita perlu support agar kita punya teknologi yang baik dan kita bagaimana juga untuk kita pribadi menggunakannya untuk kebaikan sesama. So really hope kalian semua antusias. Dan nah, sebelumnya saya ingin buka dengan satu ayat. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita boleh percaya penuh bahwa teknologi adalah milik Tuhan. Teknologi Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh dari segala hal yang diciptakannya. Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan semuanya. Maka itu saya sedikit frustasi kalau orang berkata, ini Tuhan, ini kebaikan Tuhan, ini ini uh, ke ini kejahatan gitu ya. Nah, jadi kita suka merasa bahwa, halo, kok hang? Oh no.
Bisa kedengaran? Oh, what's happening? Denger sih, Oke, tapi video saya tiba-tiba hilang. iya gambarnya kayak Anda lihatnya apa di screen-nya? Saya lihatnya warna kuning. kuning, betul kuning. Oh, rada hijau gitu. Iya, betul. Ini kenapa ya? Teknologi lagi fail. Oke, sebentar ya. Saya coba ganti screen-nya sebentar. Oke, saya lanjutkan sedikit ya, walaupun nggak ada wajah. Tapi saya yakin penuh kita harus meyakini bahwa teknologi itu ciptaan Tuhan. Oh, masih hilang videonya. Hmm. It's back. Oke. Jadi orang tuh sering berkata bahwa, oh, teknologi itu ini Tuhan, ini si jahat. Enggak. Ini Tuhan di tempat yang tertinggi. Si jahat tuh jauh di bawah. Mungkin selevel sama semua ciptaannya Tuhan. Tumbuh-tumbuhan, binatang, kita pun juga ciptaannya Tuhan gitu. Ini kita semua di bawah gitu. Jadi kita nggak pernah boleh mengatakan bahwa Tuhan itu sejajar sama the evil one atau iblis gitu. Enggak, iblis ciptaan. I'm sorry, you are low, 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 low below. Tuhan di tahta tertinggi. Teknologi juga sama. Teknologi itu bukan kayak, oh nanti ada persaingan antara Tuhan dan teknologi. Nggak pernah. Teknologi jauh di bawah Tuhan. Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan ilham bagi orang seluruh dunia untuk menggunakan teknologi untuk kebaikan manusia dan juga memuliakan Tuhan gitu. Jadi saya harus meyakini bahwa kita harus meyakini bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia terlampau jauh di tahta tertinggi yang kita tuh jauh banget di bawahnya dia. Jadi itu membuat kita merasa aman dan yakin bahwa kita nggak perlu khawatir. What if teknologi menggeserkan Tuhan? What if teknologi... Nah, apapun bisa menggeserkan Tuhan bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena kita memikirkan itu hal tersebut lebih penting daripada Tuhan. Jadi siapapun, apapun, bentuk apapun yang lebih penting daripada Tuhan, secara tidak langsung akan menjadi berhala. Itu bisa, itu semua ciptaan Tuhan, itu bisa kita anggap sebagai Tuhan. Kayak banyak orang menyembah batu, batu ciptaan Tuhan, menyembah pohon, menyembah hal-hal yang sebenarnya ciptaannya Tuhan gitu. Nah, maka dari itu kita harus yakin penuh bahwa teknologi pun juga itu Tuhan berkuasa atas teknologi. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan bicara teknologi, dan kita tahu bahwa orang berpikir bahwa teknologi itu hanya sebuah mesin ya, atau orang bilang, oh, teknologi adalah mesin gitu. Tapi mesin yang buat hidup manusia jauh lebih efisien, lebih instan. Nah, teknologi itu adalah hal yang mengubah peradaban manusia. Dan banyak orang menganggap bahwa, aduh, tapi teknologi itu nggak bagus. Teknologi, teknologi itu benda yang membawa kebaikan dan juga bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Sama seperti pisau. Pisau bisa di tangannya chef, bisa memotong makanan yang enak nantinya. Tapi di tangan orang jahat bisa untuk menyakiti orang. Dan teknologi pun juga bukan milik zaman sekarang. Ini adalah teknologi muktahir pada zamannya. Berfungsi sesuai dengan era masa tersebut. Kita akan membahasnya jauh lebih dalam lagi sedikit saat kita lagi melihat ke belakang. Jadi, kita nggak usah tahu dengan teknologi, kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ada satu cerita, tahun 2022, pada saat teman saya, my good friend, dia itu punya tech company, dan dia bilang, Chase, ada chat GPT nih, keren, coba yuk. Dia bilang, kamu bisa tulis apa aja, dia bisa bisa bikin surat buat kamu. Anak bilang, oke, so akhirnya kita bikin, oke. Saya bikin surat terima kasih kepada sahabat. And klik send, dalam hitungan detik jawabannya kayak tik, 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 keluar jawabannya dan bagus sekali jawabannya, sopan banget, very nice, very friendly gitu. I was like, wih, kok jago ya, hebat gitu kan. Terus abis itu saya pikir, oh, entar, 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 entar. Sekarang mau kasih yang pertanyaan lebih sulit. Nah, saya bilang, oke, saya mau tanya, tolong kasih tahu um, kenapa kita harus berdoa. Terus sebagai orang Kristen sebagai dikasih ayatnya, dikasih kenapa kita berdoa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ini ayat-ayat mensupportnya dan sebagainya. I'm like, dan ini cara-cara berdoa. I'm like, wow, wow, bahaya banget nih, keren banget.
Ketiga, terakhir nih, sebelum main-main lagi lain waktu. Terakhir saya bilang, oke, sekarang bikin khotbah ala Timothy Keller, pendeta dari Redeemer Church in New York, tentang pengampunan dosa gitu. Tentang forgiveness gitu, pengampunan. Udah gitu, langsung bikin termasuk kutipan-kutipannya loh. And I'm like, wow, ini canggih banget. Tadi saya iseng pengen bikin skrip ini pakai pakai ChatGPT, tapi jangan, nggak boleh. Kita harus tetap otentik sebagai manusia. Jangan sampai kita nggak ada bedanya sama robot. Oke, kita mungkin kagum ya dengan teknologi saat ini. Ini sebenarnya udah cukup ketinggalan zaman sebenarnya. Kalau kita kita gini, teknologi itu adalah teknologi terbaru itu baru buat kita. Untuk banyak orang ini udah puluhan, udah tahunan, udah bulanan, udah mungkin udah puluhan tahun juga. Mungkin kita baru kenal pertama kali teknologi tersebut karena sekarang mungkin bisa dinikmati oleh orang pada umumnya. Tapi banyak teknologi yang kita miliki sekarang ini sebenarnya udah cukup lama di internet. Kita aja baru tahu gitu. Ada juga contohnya orang mulai hidup dengan dunia lain, dunia namanya second life, dunia virtual daring. Itu di mana mereka itu hidup tuh bener-bener loh. Mereka bikin rumah sendiri di internet nih, bikin rumah, ada kebunnya, ada gereja di internet gitu. Dalam dalam dunia second life ini kayak seperti semacam sim gitu ya. Mereka beli tanah, mereka jalan-jalan kenal sama orang seluruh dunia. Saya bingung sih sebenarnya kalau pikir-pikir, kok mau tinggal di luar sana padahal di dunia kan lebih seru gitu. Makanan kita bisa rasa langsung, bisa menghirup udara segar dan sebagainya. Ada juga orang yang sekarang kita melihat bahwa kecerdasan buatan ini, kecerdasan manusia, kecerdasan buatan ini, buatan itu mulai um, diciptakan dalam bentuk robot. Mereka berharap nanti robot ini akan menemani manusia. Nah, robotnya bentuknya mungkin membantu pasangan hidup, binatang. Jadi mereka mau membuat satu robot yang menjadi temannya manusia agar hidup orang lebih efisien. Jadi kalau anjing kan kita harus bawa jalan-jalan terus gitu ya. Ini nggak perlu lagi bawa jalan-jalan karena dia robot gitu. Dia cuma bisa gonggong dan main dan sebagainya gitu. Nah, singkat cerita, kita tahu bahwa begitu banyak sekali teknologi di luar sana. Tapi pertanyaannya adalah, apakah teknologi ini membawa kebaikan? Apakah teknologi ini membantu manusia untuk berkembang lebih baik lagi? Dan apakah teknologi ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau membuat generasi berikutnya menjauh dari Tuhan? Karena banyak sekali orang sibuk dengan gadget, dengan teknologi, dengan internet, dengan mereka malah nggak punya koneksi dengan internet, tapi nggak punya koneksi dengan Tuhan. Dan apa bahayanya untuk pertumbuhan rohani kita dengan teknologi yang ada di saat ini? Maka itu seringkali orang berkata bahwa teknologi itu memberikan banyak sekali informasi, tapi seringkali jawaban tanpa kebenaran. Ini yang berbahaya. Banyak memberikan jawaban, tapi bukan jawaban penuh dengan kebenaran. Jadi kita harus hati-hati sekali. Bukan berarti teknologi itu dengan gampang kita langsung ambil semua jawabannya. Karena banyak sekali jawaban bisa salah. Saya pernah bikin di chat GPT. Hai chat GPT, siapa Tracy Trinita? Ini bukan GR ya, tapi cuma pengen tahu aja jawabannya. Dia bilang Tracy Trinita adalah seorang atlet dari Afrika. Jago lari, dan mati kayak aduh, lari dari kenyataan iya, bukan orang Afrika aslinya gitu. Tapi itu menarik banget sih bahwa informasi itu bisa salah, jadi jangan sampai kita terlalu gampangnya mengambil itu semua. Suatu hari saya juga pernah, teman saya bilang, kamu di Wikipedia loh. I'm like, hah, siapa yang bikin, nggak tahu. Saya baca, ih, salah-salah. Terus saya bilang sama teman saya, high tech, ahli teknologi namanya Ron, Ron, tolongin dong, ini gimana nih, masa saya dibilang orang apa gitu ya, orang mana gitu, orang Filipina atau apa gitu. Oh, oke, 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 tenang, saya perbaikin. Give me the real answer. Oke, saya kasih real answer-nya ke dia. Dia rapiin, udah beres. Nggak tahu sekarang berubah lagi atau nggak. Ternyata itu semua tuh bisa disuting, bisa diganti, diedit gitu. Jadi hati-hati juga ada informasi yang kita dapatkan. Nggak semuanya itu benar. Mereka bisa memberikan jawaban, tapi tidak semua jawaban itu benar. Jawabannya ada, tapi tidak benar. Nggak semuanya benar. Jadi yang pertama adalah kita mau bicara tentang teknologi dari zaman kuno ya. Kita akan bicara tentang teknologi zaman kuno. Nah, banyak orang berpikir, oke, kita kan sekarang hidup di dunia yang penuh dengan teknologi yang membuat hidup lebih mudah. Tapi teknologi ini bukan selalu dalam bentuk komputer,
handphone, elektronik, TV, dan apapun AC, dan apapun semuanya. Teknologi itu macam-macam, nggak hanya dalam bentuk elektronik yang kita gunakan di era modern, tapi juga contohnya pertanian itu menggunakan teknologi, atau di dunia kedokteran, dunia sekolah, pakaian pun ya, ini yang kita pakai semua, ini ada teknologinya. Bagaimana benang dibentuk menjadi kain, kain dipotong menggunakan teknologi, dijahit, dikirim melalui alat transportasi kemana-mana melalui teknologi. Sampai bisa di tangan kita pun itu pun juga menggunakan seluruhnya teknologi. Makanan kita pun juga menggunakan teknologi. Begitu banyak sekali. Contohnya kalau kita bilang, hah, pertanian pakai teknologi. Betul. Sekop, cangkul, palu, paku, gergaji, itu teknologi. Mungkin tuh kita sekarang dianggap teknologi kuno. Tapi pada awalnya saat itu mulai ada, itu sebuah teknologi yang sangat mengagumkan untuk zamannya. Kebayang nggak? Kalau dulu sebelum ada paku, orang mungkin harus bingung nyari batu, batunya pecah, aduh nyari apa ya buat nusuk-nusuk ini gitu. Akhirnya dibikinlah sebuah teknologi atau cangkul untuk mencangkul. Cangkul pun juga ada seninya, ada kenapa harus tipis, kenapa bentuknya harus L, kenapa harus cara nyangkulnya harus kayak gini. Daripada ngais-ngais tanah pakai tangan kotor, dibikinlah sebuah teknologi gimana cara mempersimpel hidup dengan cangkul, skop, dan sebagainya. Ini semua teknologi. Apa sih arti dari teknologi? Berdasarkan kamus, dikatakan adalah kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terampai, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu berguna banget ya kalau kita lihat ya. Nah, teknologi is invention kan untuk membuat hidup kita jauh lebih berguna, lebih simple, lebih praktikal, lebih nggak ngabisin waktu. Kalau kita lihat ya secara sejarah, agama Yahudi dan Kristen di perjanjian lama maupun di perjanjian baru sangat technologically advanced, sangat modern di eranya. Dari pertanian, peternakan, menulis, dan pengembangan eh, kehidupan manusia itu sangat 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 modern. Dan mungkin sekali lagi modernnya berbeda pada setiap waktu ya. Kalau kita melihat ya di kitab Kejadian, di kitab Kejadian 3 ayat 23. Nah, pertama ya kita melihat bahwa di mana Tuhan mengusir Adam dan Hawa. Dan di situ kita bisa melihat di kitab Kejadian, ah, saya kira ayatnya dikatakan seperti ini. Oke. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kalau bisa kebayang bagaimana mengusahakan tanah, yaitu dengan cara yang dengan teknologi, mencangkulnya, make sure ini tanah. Make sure gimana caranya biar benih-benih bisa tumbuh. Ya harus digempulkan, harus dibikin ada sistemnya, ada garisnya, biar ada jarak antara setiap pohon, biar perairannya pun juga lancar. Nah, ini semua adalah sebuah teknologi yang membantu agar tanaman-tanaman di tanah itu tumbuh dengan baik. Itu kitab-kitab Kejadian 3. Pas Tuhan meminta manusia untuk kerja, for the first time kerja dengan jerih payah ya, bukan seperti menamakan ini kerja setelah jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa 6 generasi kemudian adalah generasi di mana mereka yang membuat alat musik petik. Kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 42, ini teknologi. Jadi kalau pertama teknologi pertanian, sekarang kita bicara tentang teknologi musik. Ini cukup menarik gitu karena kita bisa melihat siapa yang awal-awalnya membuat musik. Dikatakan di Kejadian 4 ayat 21, nama adiknya Jubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.
Nah, siapa yang bisa membayangkan bahwa um, kita bisa loh menggunakan alat untuk mengeluarkan suara. Ini sebuah teknologi pada eranya. Ini contoh di Alkitab teknologi. Hebat ya. Yang berikutnya lagi, ayat yang ke-42. Sekarang dikatakan lagi adalah gini, ya ini tubal kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Inilah awal tukang tembaga dan tukang besi berkarya. Nah, inilah hebatnya teknologi. Jadi zaman itu bukan pertama, kitab Kejadian pun telah menuliskan tentang teknologi. Itu baru 6 generasi setelah Adam. Adam pun juga menggunakan teknologi untuk membuat agar setiap tanamannya bisa tumbuh. Nah, berikutnya kita bisa melihat 9 generasi setelah Adam ada seorang nabi bernama Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini disuruh Tuhan membangun sebuah kapal besar di atas gunung. Secara logika, orang bikin kapal pasti di sampingnya air ya, bukan atas gunung, tapi dia tunduk kepada Tuhan dan dia membuat sebuah sistem di mana akan banyak binatang tinggal di dalam situ yang harus rapi sistemnya, pembuangannya, untuk masukin air, untuk bersihinnya, untuk makanannya, tempat stok makanan apa untuk binatang yang mana dan sebagainya. Dan itu membantu sekali dengan kalau kita melihat teknologi yang dibangun adalah kompleksitas pembuatan kapal agar binatang bisa bertahan cukup lama. Ini sebuah teknologi yang hebat. Berikutnya lagi, teknologi yang hebat adalah untuk membangun menara Babel. Kita lihat di Kejadian 11 ayat 3 sampai 5. Kita lihat pasti mereka punya pemikiran arsitektur yang sangat hebat. Karena semakin tinggi satu gedung, fondasi harus makin dalam. Kalau nggak jatuh, kalau nggak ada fondasi yang kuat. Jadi ini pun juga teknik sipil mencapai tahap pembuatan menara Babel aja itu sebuah teknologi. Memikirkan ulang bagaimana fondasi dan juga bagaimana membuat batu agar batu-batu itu bisa naik 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 sampai menjadi menara sangat tinggi. Saat kita kembali lagi ya, sekarang kita maju fast forward kepada awal dari kitab Exodus, kitab Keluaran, di mana nantinya Musa Tuhan inspirasikan untuk bisa menulis 10 perintah Allah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Karena Musa, zaman dahulu orang Yahudi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi karena Musa diadopsi oleh putri Firaun, di mana bangsa Mesir sangat sangat advance saat itu ya, sangat maju dalam dunia teknologi, terutama menulis, membaca, dan sebagainya. Sehingga karena Musa tinggal di rumah, di kerajaannya bangsa Mesir, dia diajarkan gimana cara menulis dan membaca. Makanya itu ilmu tersebut berguna nantinya untuk menulis 5 buku pertamanya Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya sampai 5 buku pertama. Buku kitab Torah ya kalau istilahnya ya, atau Pentatuk, maaf Pentatuk. Itu menjadi contoh bahwa teknologi menulis pun adalah sebuah teknologi. Kita fast forward lagi ke zamannya Salomo. Salomo membangun tempat ibadah ya yang sangat besar di Yerusalem. Bangsa-bangsa datang untuk mendonasikan emas, batu-batuan, besi, dan sebagainya. Tapi di situ pun juga sebuah teknologi, karena dia akan membawa gimana cara membawa batu untuk bisa membangun cepat-cepat, membuat kolam, membuat air mancur, membuat sungai, dan sebagainya. Ini semua menggunakan teknologi. Jadi kalau kita mau melihat perang, zaman perang, raja-raja, pedang, semua alat perlindungan, semua itu teknologi. Hampir semua yang kita lihat di buku kitab Perjanjian Lama adalah teknologi yang membawa manusia ke peradaban yang jauh lebih modern pada eranya. Kita bisa melihat betapa Tuhan bercampur tangan dengan teknologi dalam setiap musim, dalam setiap era di kehidupan manusia. Semuanya menggunakan teknologi yang membawa mereka untuk bisa punya hidup yang jauh lebih efisien. Kita sekarang pindah ke perjanjian baru. Tuhan Yesus bekerja untuk Bapa dunianya sebelum bekerja untuk Bapa surganya. Bapa dunianya adalah seorang tukang kayu. Sehingga dia terlatih untuk membuat kayu, membuat furniture,
membuat meja, kursi, dan sebagainya dari kayu. Dan itu pun juga menggunakan teknologi, menggunakan pisau, alat pemukul, pemahat, dan sebagainya, batu, palu, dan semuanya. Ini adalah teknologi juga untuk membangun dari kayu biasa, batang pohon biasa, menjadi begitu indahnya furniture. Menjadi penjala pun juga teknologi. Gimana caranya dapat ngambil ikan pakai tangan sendiri, kita gunakan jaring-jaring untuk menjaring begitu besar, menarik begitu banyak, dan bisa lebih cepat, efisien. Ini sebuah teknologi. Menjaring ikan sebuah teknologi. Dan Tuhan keliling, menjadi pembicara keliling dengan hebatnya. Contohnya, pernah nggak Anda kepikiran gimana sih caranya Tuhan kita berbicara di depan 5.000 pria, mungkin sekitar 15.000 anak-anak dan wanita, wanita dan anak-anak, betul. Jadi karena gini, zaman dahulu kala tuh cuma dihitung kepala rumah tangga, prianya aja yang dihitung. Jadi kalau dikatakan ada sekitar 5.000 orang, itu kayak konser ya, 5.000 itu sebesar konser. Itu artinya anak kecilnya banyak, artinya istrinya juga ikut. Nggak cuma cowok-cowok aja yang pergi gitu. Nah, kita bisa melihat gimana Tuhan Yesus bisa berbicara depan 5.000-an orang lebih, 15.000 lah kurang lebih, tanpa pakai mic. Nggak ada loh mic, kebayang nggak? Anda pernah nggak berpikir kayak, gimana ya, apa tuh tiba-tiba suaranya sekeras pakai orang pakai mic? Enggak. Tuhan menggunakan teknologi. How? Tuhan melihat corner, lokasi. Oke, kalau saya bicara kayak gini, suara akan mengirim ke sana sampai orang bisa kedengeran. Tapi kalau saya bicara di atasnya kapal, ada masa di mana dia berbicara di atas kapal, menghadap ke pantai, karena ini pengeras suara natural melalui pantulan udara, pantulan suara di bukit di sekitarnya, sehingga sampai belakang pun kedengeran. Itu sebuah teknologi yang Tuhan ciptakan, yaitu dia bisa menggunakan um, logika untuk bisa bersuara sangat kencang, sangat kedengaran sampai semua orang bisa mendengarnya. Itu adalah teknologi yang kita bisa contohkan. Nah, sekarang di gereja kita bisa menggunakan banyak sekali teknologi. Contohnya, Anda mendapatkan email dari kami setiap minggu, atau kita ini pun dia printingnya, ini menggunakan teknologi mesin, penulisan tangan tadinya, di copy menjadi mesin. Kita pun juga punya mic, berbicara, komputer ini, komputer Anda, handphone Anda, majalah, radio, televisi, film-film semua, even sinyal wifi, satelit, semuanya. Sosial media kita adalah bagian dari teknologi. Sehingga kita semua dari bangun pagi buka mata sampai sehari penuh, sampai kita tidur, ini semua adalah teknologi yang kita nikmati. Maka itu kita bisa melihat bahwa 200 tahun terakhir ini begitu banyak sekali penggunaan teknologi, melebihi dari era-era sebelumnya, teknologi modern ya, listrik, mesin X-ray, mobil, pembangkit listrik, tenaga air, vaksin, fotografi, telepon, pesawat terbang, proyektor film, mesin ketik, um, komputer, obat-obatan, internet, masih banyak lagi. Itu semua teknologi. Nah, karena itu kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita akan bahas di minggu kedua, dan ketiga juga ya. Nah, apa sih yang kita bisa lihat bahwa bahayanya dari teknologi? Kita kalau nggak hati-hati, manusia bisa hilang koneksi dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan menjauh, karena kita tergoda dengan hal-hal yang menyingkirkan kerinduan kita akan Tuhan. Nah, teknologi pun juga bisa mencoba untuk mengaburkan pandangan kita akan panggilan hidup kita, akan Tuhan, dan sebagainya. Kita harus belajar untuk gimana caranya menggunakan teknologi untuk kita bisa 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 gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada 3 budaya yang mempengaruhi teknologi selama ratusan tahun terakhir ini. Jadi saya mau mulai dengan tiga tiga budaya yang kita mungkin kenal sedikit ya. Namanya pramodernisme,
modernisme, postmodernisme. 3 era. Pra-modernisme, postmodernism. Modern, pra-modern, and post. Sekali lagi ya. Apa bedanya? Jadi, kalau kita sekarang hidup di era postmodernism. Nah, kita di sini hidup di mana ada budaya post-truth atau pasca kebenaran. Semua suka-suka kita. Kita punya dunia, kayak kita punya bubble yang suka-suka kita. Itu sekarang. Tapi sebelumnya, kalau kita lihat di era pramodernisme, ini tuh sekitar abad 15, di mana Tuhan, manusia selalu menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala pemikiran, kebudayaan, dan masyarakat. Point of reference-nya adalah Bible. Jadi tiap kali kalau saya argumentasi gitu ya dengan teman saya lah, saya Janesha, kita argumentasi. Enggak kok, saya benar. Enggak, saya benar. Oke, gini deh. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kita berdua buka Alkitab nih. Oke, Alkitab bilang A. Kamu bilang tadi C, aku bilang B. Berarti itu nggak ada yang benar dong dua-duanya. Ya udah, Alkitab yang benar. Alkitab adalah patokan dari setiap pembicaraan, setiap gaya hidup, setiap apapun, mereka kembali kepada Alkitab. Itu dulu pramodernisme. Tapi kita berganti kepada modernisme, di mana di awal abad 19 dan akhir abad 19 dan awal 20-an, kita mulai memasuki era di mana kita fokus kepada akal, alam, alam natur, kebahagiaan dan kemajuan, serta kebebasan. Nah, ini menjadi filsafat dari ilmu, pengetahuan, teknologi, dan industri yang mereka mencoba untuk masuk di era modernisme ini dengan pengetahuan, teknologi, dan industri agar membantu orang menyelesaikan masalah mereka. Mereka berharap dengan teknologi, pabrik, dan sebagainya, mereka bisa memperkerjakan, bisa tidak lagi mempekerjakan manusia, tapi menggantikan dengan robot, sehingga manusia bisa punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Menarik ya? Jadi inilah era di mana pabrik-pabrik besar mulai dibikin. Kalau dulu orang menjahit pakai tangan gitu ya, pakai tangan gitu. Itu udah modern lah harapnya. Sekarang pakai mesin lebih cepat. Wah, satu baju bisa selesai 1 hari. Kalau dulu mungkin 3-4 hari. Atau makanan. Dulu makan kalau mau apa-apa harus bikin dulu, makan habis. Sekarang nggak, udah ada paketnya. Bisa ada pabrik yang mengerjakannya, dibungkus rapi, dikirim. Kita bisa menikmati kapan saja tanpa harus membuatnya. Pakaian, makanan, segala-galanya sekarang ada pabriknya yang menciptakannya. Nah, di era modern ini, kita bisa melihat bahwa awalnya seperti mempermudah hidup orang dengan memberikan robot penggantinya. Pabrik-pabrik pun tergantikan. Tadinya ratusan orang pekerja, sekarang cuma beberapa orang yang bekerja untuk mengontrol mesin. Karena mesin pun juga bisa error. Kita kehilangan pekerjaan, bukannya memperingan hidup kita dengan teknologi, tapi kita mulai kehilangan pekerjaan karena teknologi. Nah, simbol era ini adalah pabrik-pabrik atau kata modern, terbaru, muktahir, dan industrialisasi lah pokoknya. Ini era modernisme. Tapi sejak itu kita masuk ke postmodernism. Postmodernisme, di mana terjadinya sebuah privatisasi iman. Orang Kristen mulai menyimpan iman mereka. Nggak lagi kayak, oh, Alkitablah sumbernya, dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat adalah pasca kebenaran, di mana apa yang benar buat saya adalah buat saya, benar buat kamu, buat kamu. Orang menggunakan teknologi untuk kekayaan mereka, untuk keberadaan mereka, dan sebagainya. Ada juga teknologi digunakan dengan sebaik-baiknya, ada disalahgunakan karena private, privatisasi iman. Di sini di mana banyak orang merasa dia benar, semua orang benar, ini adalah opini pribadinya mereka, suka-sukanya mereka, untuk menganggap itu kebenaran atau tidak. Nah, teknologi tentu saja kita bisa melihat ada 3 era ini. Ini pengaruhi kita banget. Jadi kita nggak bisa lagi pakai tolak ukur yang zaman dulu kalah. Kalau kita ada masalah dalam argumentasi, tapi kita berkata seperti ini. Nggak setiap orang berpikir seperti itu. Kita bagus berpikir seperti itu, tapi tidak semua orang berpikir seperti itu. Maka dari itu, kita harus belajar untuk bisa menguasai teknologi agar
kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, dan juga agar kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita bisa melihat ya, ada seorang kolumnis teknologi dari New York Times bernama Kevin Rose. Dia bilang begini, dia bilang dia cukup kaget itu karena banyak sekali orang-orang investasi nih di teknologi. Dan ini pada saat dia pergi ke conference teknologi, di mana banyak eksekutif teknologi berbicara tentang kemungkinan teknologi artificial intelligence ini, intelijensia buatan, akan meningkatkan masyarakat, akan membuat hidup lebih efisien, akan mempermudah dan sebagainya. Tapi dia pergi ke ruangan sebelah, di mana di sana mereka mereka merasa bahwa di sini tempat di mana mereka mencoba untuk menjual produk mereka. Ternyata di balik dari mempengaruhi orang untuk bisa hidup efisien melalui teknologi, ada agenda besar pembuat teknologi, yaitu untuk menghasilkan finansial yang berguna untuk mereka, benefiting them, membawa kebaikan bagi ekonomi mereka gitu. Jadi kita harus percaya bahwa um, kita harus mendoakan teknologi ini akan menjadi pembicaraan di 2 minggu lagi ya. Ini contoh lagi satu lagi dengan teknologi, masalah dengan teknologi. Ada berkat dari teknologi, ada masalah dari teknologi. 1945 ada 2% orang Korea itu yang beragama Kristen. 2% loh. Sekarang abis itu tapi sehari ini 1/3 orang Korea mengaku Kristen. Jadi kalau dari 100% ada 33,3% lah. Itu dia orang Kristen. Sisanya agama berbeda-beda. Tapi yang menyedihkan adalah mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, orang Korea itu terkenal banget kayak istilah kayak ke Kristennya, Kristen Yahudinya Asia deh gitu istilahnya. Atau orang Kristennya di Asia yang sangat kuat. Filipina sama orang Korea itu sangat kuat sekali dengan kekristenannya. Tapi saat hari ini mereka kekurangan anak muda di gereja. Karena anak muda merasa teknologi lebih seru. Alkitab tidak seru lagi. Dan ini yang membuat orang dengan teknologi membawa orang menjauh dari teknologi, yaitu membawa jauh dari Tuhan, maaf. Mereka mungkin lupa dengan cinta mula-mula. Mereka lebih suka dengar TikTok atau dengan Insta Story yang cuma beberapa detik daripada khotbah 40 menit. Akhirnya, mereka jauh lebih sangat efisien to the point mereka nggak merasa nggak perlu Tuhan. Padahal semua orang perlu Tuhan. Mereka pun juga mulai menggunakan teknologi untuk mau kalau pesan makanan tinggal pesan nggak perlu doa. Pasti nanti ke delivery, mau berobat, tanya, halo dokter, di online. Mau jalan-jalan tinggal naik kendaraan, ataupun juga pergi beli tiket dan sebagainya. Sehingga teknologi secara nggak langsung membuat manusia jauh lebih efisien sampai merasa tidak perlu Tuhan. Ya, nah karena itulah kita punya peran penting sebagai gereja, sebagai individu, sebagai orang Kristen untuk menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Tidak untuk menggeserkan ya hal yang baik, tapi untuk menambahkan nilai. Kita tahu bahwa teknologi adalah sebuah alat dan kita juga bisa mengaksesnya untuk kebaikan kita maupun juga untuk kebaikan sesama kita. Nah, ini yang menarik dari teknologi. Kita juga bisa melihat bahwa setiap era ada teknologi masing-masing. Tapi what happened to our technology today akan mempengaruhi dunia kita, cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita meresponi dan sebagainya. Maka dari itu kita harus belajar di kehidupan kita untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kriminalitas yang orang lakukan dengan teknologi. Tapi 2 minggu lagi kita akan menutupnya dengan sweet ending. How can we redeem this technology? Satu hal yang saya mau kita yakini penuh adalah begini. Um, Tuhan berdaulat. Saya teringat waktu saya pernah sakit, mungkin saudara kenal saya di Instastory, pernah lihat tahun 2016 saya diagnosa sakit parah. 2017 saya mengalami operasi. Saya pernah dokter bilang saya kemungkinan besar kena satu kanker yang berbahaya. Saya takut sekali dan saya masuk ke sebuah mesin yang bernama MRI. Itu seperti untuk saya sih merasanya ya seperti kayak masuk
peti mati. Karena ruangan tersebut saya sendiri dingin, saya pakai baju pasien gitu, masuk dalam mesin, mesin warna putih kayak 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 seperti mesin itu kayak 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 peti mati itu rasanya, tapi modern warna putih. Dan saya masuk ke mesin, masuk, dan semua orang keluar. Saya di scan, titik 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 gitu, seluruh tubuh saya di scan untuk lihat apakah itu kanker atau bukan. Dan akhirnya pada saat saya lagi dalam ruangan tersebut, saya benar-benar um, bukan ketakutan, tapi ada rasa di mana God is just me and you. Cuma saya sama Tuhan. Segala hal yang saya miliki nggak ada penting-pentingnya. Koneksi saya, keluarga saya, handphone saya, sepatu saya, semua nggak ada pentingnya. If that is my last day, semua nggak akan saya bawa gitu. Itu suatu hal yang membuat, satu kejadian yang membuat saya menyadari bahwa teknologi hanya bisa membantu mendeteksi kalau saya punya penyakit apa enggak. Tapi cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan. Sehingga Tuhan tetap di atas segala-galanya. Nah, maka dari itu, um, kita dalam menggunakan teknologi, kita harus, saya bersyukur jawabannya adalah tidak. Saya nggak sakit. Dokter bilang, it's a miracle, it's no longer there. Nggak, saya bilang, "Dok, it's a miracle." Bilang, nggak, it's just not there anymore. Karena ternyata kedokteran di Singapura nggak boleh bilang keajaiban. But I know it was keajaiban Tuhan. Dan saya bersyukur sekali saya sembuh. Dan itu membawa saya kepada suatu kesadaran bahwa kita bisa punya semua hal di dunia ini yang membawa kemudahan bagi hidup kita. Tapi ada tiba waktunya Tuhan panggil kita. Kita nggak bisa bilang, ntar Tuhan, saya mau pakai alat jantung ini. Ntar Tuhan, saya mau pakai alat ini. Saya mau telepon ini. Saya mau ini. Enggak. When is your time to be gone from this world? Kita akan pergi. Maka itu janganlah berharap kepada benda, kepada mesin, kepada teknologi. Berharap kepada Tuhan. Dia sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup. Roma 15 ayat 13 berbunyi, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera, dan iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini penting sekali kita terapkan. Kenapa banyak orang hilang pengharapan, menganggap robot akan menggantikan mereka. Kalau sekarang kita berpikir, oh enaknya bisa naik go-kart dengan aplikasi, kita bisa duduk manis, tidur, atau duduk manis, reply message, ada supir yang kita bayar nggak terlalu mahal, antarkan kita ke tempat tujuan. Kita berpikir, wow, segitu enaknya modern kita. Tapi, nanti pun akan jauh lebih modern lagi. Akan jauh lebih daripada yang sekarang ini. Semua akan lebih modern lagi. Tapi, jangan pernah lupa, ini semua hanya sementara, hanya benda yang kita bisa pakai di dunia ini. Ada hal yang jauh kita harus lebih persiapkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan bertata dalam hati hidup kita? Apakah Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita? Apakah kita telah menerima keselamatan dari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan? Karena semua ini akan berhenti kita gunakan saat nafas terakhir kita di dunia ini. Kita lepaskan. Maka itu ada seorang pembicara terkenal bernama John Lennox berkata seperti ini. Manusia berpikir dia bisa menjadi Tuhan. Dengan teknologi maksudnya ya. Namun yang jauh lebih besar dari itu adalah kenyataannya bahwa Tuhan berpikir untuk menjadi manusia. Kita punya Tuhan yang turun ke dunia untuk menjadi sama seperti manusia, menebus kita dari hidup yang sia-sia, agar kita bisa punya hidup yang bermakna, bertujuan, dan indah untuk kemuliaan Tuhan. Teknologi hanya bisa mendiagnosa, membantu saya, tapi yang menyembuhkan saya adalah Tuhan. Teknologi bisa membuat saya menghubungi teman-teman saya yang jauh, keluarga saya di Brasil yang cukup jauh. Tapi yang bisa membuat hubungan kami damai, penuh pengampunan, penuh sukacita adalah Tuhan. Tuhan tetap di atas teknologi, kita tetap perlu Tuhan. Kita bisa menggunakan semuanya, tapi tanpa ada Tuhan, itu akan membawa kepada kekosongan jiwa. Maka itu banyak orang sekarang sangat depresi. Sekalipun mereka punya banyak teman, maupun mereka punya banyak
sosial media yang menghibur mereka, tapi tetap bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. So, akhir kata adalah kita tetap perlu Tuhan dan Tuhan harus berdaulat atas hidup kita dan teknologi harus kita taruh pada kaki Yesus. Ini yang saya suka ayat Roma 11. Kepanjangan dari yang tadi ya. Roma 11, saya akan sharing. Extremely powerful. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So ladies, sebagai penutup, jangan takut menggunakan teknologi, kuasai teknologi, gunakan untuk kebaikan, dan setiap era kehidupan kita, di kehidupan lampau maupun masa kini, selalu ada teknologi dari api, dari alat mesin, alat membuat sesuatu, ini semua adalah teknologi dari Tuhan untuk kita gunakan, dan kita harus mengingat bahwa Tuhanlah sumber dari segala pemberian ini, sehingga kita harus memuliakan Tuhan dengan menggunakan apa yang Tuhan inspirasikan untuk manusia ciptakan. So, kita semua familiar dengan teknologi, dan kita semua menggunakan teknologi. Let's use it wisely, gunakanlah dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. So, saya ingin tahu apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Kalau hari ini mungkin satu channel ya seakan-akan ya, tapi minggu depan akan seru banget. Kita akan jawab, kita akan ngebahas case per case dari penyalahgunaan teknologi, criminal minds atau pikiran yang jahat. Oke, ada pertanyaan, ladies? Kalau enggak, Saya, oke. Sorry, tadi saya nggak ada ya, tangannya. eh, One ya second. selamat pagi Kak Tracy dan ibu-ibu saudari semuanya. Eh, saya mau bertanya nih Kak Tracy ya. Sorry, namanya siapa dulu? Eh, saya Yunike dari Salatiga. Ya, silakan Nika. Saya mau bertanya, kan kita di era sekarang ini kan terbiasa ya dengan media sosial gitu ya. Nah, Hmm. bagaimana caranya ketika kita memposting sesuatu atau komen tentang sesuatu gitu ya di media sosial di era digital yang sangat maju ini, terus kemudian kita melakukan kesalahan di postingan itu, misalnya kita komen yang jelek atau kita memposting sesuatu yang nggak baik gitu ya. Nah, pasti kan itu ada dampaknya ya, ada efeknya buat diri kita sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ada kasus seperti itu, terus kemudian cara untuk memulihkan nama ya, apa namanya, istilahnya nama nama baiknya sendiri gitu ya, dipulihkan karena kesalahan yang dia lakukan di media sosial itu. Bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya, bagus sekali. Dan ini sangat-sangat um, sangat berguna banget untuk kita semua karena kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh punya kuasa loh untuk membangunkan hidup orang atau menghancurkan hidup orang. Banyak sekali orang-orang yang mengalami depresi karena apalagi artis-artis gitu ya, karena komentar-komentar yang mereka baca tentang mereka di sosial media dari orang yang mereka nggak kenal. Maka itu kita juga harus belajar juga jangan terlalu sensitif, tidak semuanya tentang kita, dan juga kalaupun tentang kita, kalau itu nggak benar jangan dimasukin ke hati ya. Tapi kalau kita semua pasti pernah punya pengalaman yang menyakitkan tanpa sadar gini. Saya bersyukur pertanyaan ini bagus sekali karena banyak orang ya, saya juga termasuk, kita semua pasti di waktu kapan saja bisa nggak sengaja marah-marah atau menulis atau sebagainya karena kita mungkin nggak terlalu ngerti permasalahannya dan sebagainya. Kita semua bisa melakukan kesalahan yang sama.
menggunakan jempol kita untuk mengetik hal-hal yang kita ungkapkan melalui hati dan kita langsung ngepost. Dan ini ada istilahnya adalah digital footprint atau jejak digital. Itu seringkali nggak bisa kehapus. Foto-foto kita upload ke apa itu istilah gini, internet menyimpan segalanya, gitu istilahnya. Wah, menyeramkan. Maka dari itu kita harus berhati-hati sekali dengan apa yang kita post. Jadi kalau saya boleh ngambil langkahnya gini, kita semua bisa punya kesalahan, nggak sengaja marah, kita lagi frustasi, kita mengatakan hal yang nggak benar, move forward dan sebagainya. Kita tanpa sadar resikonya adalah reputasi kita ke bawah. Oh gitu tuh Tracy sebenarnya. Oh gitu tuh dia orangnya kalau lagi marah. Oh gitu ya dia kasar ternyata dan sebagainya. Ini mengerikan loh punya reputasi seperti ini. Kita bukan seperti ini. Anak Tuhan tuh nggak boleh seperti ini. Nah sehingga kita harusnya lebih hati-hati lagi gitu kan dalam kita menggunakannya. Reputasi kita ke bawah, orang mengerti kita seperti apa tuh akan keikut gitu. Jadi kita nggak bisa lagi berpikir ada beda dong. Saya siapa saya tuh baik, cuma saya nggak ngerti kalau lagi marah emang kayak gitu nggak bisa. Siapa kita dalam tulisan, dalam perkataan, dan pemikiran itu satu paket utuh. Nggak bisa kita bilang saya tuh baik sebenarnya, cuma kalau lagi marah-marah saya emang kasar. Nggak, berarti kamu kasar. Yang bisa baik kalau lagi nggak marah. Bisa ngebedainnya kan? Hati-hati sekali gitu. Makanya kita bersikap setiap kali kita melihat sesuatu kita ingin komentar. Kita mikir gini, kalau ada orang komentar itu tentang saya, apakah saya oke? Apakah saya sakit hati? Kedua, apa gunanya untuk saya? Apakah saya membangun orang tersebut atau enggak? Mungkin menegurnya lebih baik langsung secara pribadi, nggak perlu lewat sosial media, nggak perlu mungkin nyindir dan sebagainya. Banyak keluarga berantem gara-gara sindiran online. Banyak sekali orang-orang mulai merasa mungkin padahal bukan dia loh. Kita lagi ngomong tentang contoh suatu, saya ngomong tentang apa ya? Tentang A. Oh, gara-gara baca artikel tentang kisah tersebut, saya tulis kayak lucu deh. Tadi aku baca artikel tentang kayak ada orang kayak gini-gini nih. Temen saya gini, Trace itu kan aku. Aku cerita sama kamu 5 tahun lalu kan nggak inget. Ceritanya mirip ternyata, tapi nggak inget gitu. Dan dia marah sekali. Padahal itu chat saya tunjukin buktinya. Ini saya bacanya di sini loh gitu. Ini buktinya. Nah, tapi yang pasti kalau saya bisa lihat banyak konsekuensi dari ketidaksengajaan kita ataupun sengaja. So, hati-hatilah. Kalau sudah pernah terjadi, kita minta ampun dengan cara ya kalau kita memulai dengan publik. Contoh gini, saya sering pasti bikin kesalahan opini ya. Em, saya lupa ya. Saya pernah ngomong sesuatu, saya lupa case-nya, tapi saya langsung bilang berapa waktu kemudian, I'm sorry I was wrong. Ternyata tuh artinya ini. I'm sorry I was wrong. Di tempat yang sama saya tulis bahwa saya salah. Dan saya jelaskan dulu saya berpikir kayak gini, ternyata saya salah. Saya pernah nulis kayak gitu. Terus saya juga pernah langsung ngomong sama teman-teman saya kalau di WhatsApp juga pernah. Saya bilang, hey, I'm so sorry ya, tadi terlalu cepat saya beropini. I was wrong. I'm really sorry. Saya salah dan saya akan hati-hati lain kali. Untuk saya lebih baik bertanggung jawab daripada saya gengsi. Karena tanggung jawab saya itu membawa nanti kalau orang lain melakukan hal yang sama, saya berharap juga dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan dia seperti saya lakukan gitu. Jadi itu mungkin bukan cuma memberikan kelegaan bagi saya, juga teladan semoga. Tapi ini ayat yang menakutkan buat saya. Matius 12 ayat 36 sampai 37 berbunyi seperti ini. Tuhan Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu, engkau pun akan dihukum. Ini ayat yang paling menakutkan buat saya. Banyak ayat yang menakutkan, tapi ini one of it. Maka itu setiap kali saya mau beropini, "Hmm, jangan deh. Karena saya harus menanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Apa yang saya katakan. Jadi saya hati-hati sekali dengan perkataan saya. Hati-hati. Dan sekarang pun juga banyak orang jahat ya. Kita mau curhat-curhat dengan teman-teman kita. Saya punya teman nih. Dia curhat kepada saya di DM-nya IG. Saya tuh nggak suka curhat. Saya paling nggak suka orang curhat sama saya. Saya bukan bukan tipe orang yang gampang dengerin orang curhat sebenarnya. Dia curhat, dia ketik. Terus saya kasih opini saya. Saya bilang, iya menurut saya kamu harus ngomong sama dia kayak gini. Atin jangan didiamin, kamu harus ngomong gini. Nah, tiba-tiba saya membela dia nih di chat ini.
Saya dengar versinya temen yang lagi berantemnya dia. Ya saya baru tahu bahwa yang bener tuh temennya, bukan dia. Terus saya bilang, hey, saya lebih setuju dia ya daripada kamu. Sama dia, dia punya curhatnya itu dihapus-hapusin. Saya punya tetap ada situ. Jadi aneh banget. Jadi kayak kesannya tuh saya tuh nasihatin dia panjang, padahal dia itu saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, tapi dihapusin semua pertanyaan dia. Jahatnya itu sih. Untuk saya tuh it's mean untuk membuat sebuah frame ya. Nah, akibatnya adalah dia sharing itu ke banyak orang. Padahal di Indonesia nggak boleh loh sharing, chatting orang nggak boleh tanpa izin orang tersebut. Dia sharing, dia bilang, iya, itu Kak Tracy itu bermuka dua. Dulunya bela saya, sekarang bela orang itu. Padahal bukan bukan bermuka dua, mengganti posisi saya karena sekarang udah tahu dua-dua versi. Saya belajar hal yang berharga. Bukan cuman hati-hati dalam mengetik, hati-hati dalam bercerita, tapi juga kalau ada masalah orang, dengar dua sisi. Karena dua sisi itu membantu kita untuk melihat, oh pantesan, masalah tuh di sini gitu. Itu very helpful banget gitu. Akhirnya saya belajar banget untuk menggunakan itu semua. Menurut saya secara singkat adalah pertama hati-hati dengan jempol kita, pemikiran kita. Kedua, baca ayat Matius 12. Ketiga, kalau kita salah minta maaf segera. Minta maaf dan own it. Tanggung jawablah kepada kesalahan kita. Enggak apa-apa kok. Saya salah berkali-kali. Apalagi kita semua bisa salah. Nggak ada yang nggak pernah orang benar selalu benar. Dan jangan gengsi. Kita minta maaf, kita salah, kita minta maaf. Dan jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Jadi saya rasa kalau kelemahan kita adalah kalau kita lagi panas, kita suka kasar. Kalau lagi panas, jangan sentuh handphone. Jangan sentuh benda-benda yang berbahaya kalau kita lagi marah. Hindari itu. Dan semoga kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Maaf ya agak panjang, tapi ini yang paling berbahaya saat ini karena kita bisa menyakiti orang yang dengan teks kita, bukan cuma lidah, tapi dengan jempol kita pun sekarang kita bisa menyakiti orang dan merusak reputasi orang. Ada teman saya pernah bilang gini, ada cowok pernah bilang kepada kita, ini cewek simpanan orang. Saya bilang nggak mungkin, orang ini baik banget, nggak mungkin. Nah, kita bisa tahu lah ciri-ciri orang ya, ini nggak mungkin. Saya nanya, orang ini polos banget dan baik banget asal sama ibunya dan sebagainya. Tiba-tiba saya nanya sama orang itu, saya bilang, sorry, kamu buktinya apa bisa nuduh dia kayak gitu? Tahu nggak ternyata apa? Dia bilang, aku naksir sama cewek itu, tapi dia nggak suka sama aku. Jadi aku harus menghancurkan reputasi dia biar nggak ada yang naksir sama dia. Jahat banget. Untung Tuhan bela. Nggak ada orang percaya cewek itu nakal. Nggak ada yang percaya. But you see, motivasi orang, merusak reputasi orang tuh banyak macam. Karena cemburu, karena iri, karena biar orang lain nggak suka sama orang itu. So before kita mencap orang berdasarkan apa yang opininya publik, kita harus kenal orang tersebut dulu. Cari tahu. Ini saya agak nyesel waktu saya ngasih opini ke teman ini. Ternyata ini baik banget orangnya. Ini semakin lama saya kenal, tahu dari orang lain ini banyak masalah. Dia suka bikin orang berantem di mana-mana. Hati-hati, hati-hati. Jangan gampang percaya gosip. Jangan gampang percaya dan jangan menyebarkan gosip. Biarlah berhenti di saya. Gitu. So, harapannya saya adalah kita semua menjadi teladan. Oh, just ini bukan bukan kebanggaan, bukan sombong ya, tapi um, teman saya selalu bilang gini ke saya, teman-teman dunia ya, bukan orang Kristen. Aduh, ada Tracy, malas ah. Kenapa? Pertama, merasa bersalah gosip. Kedua, dia pasti nggak mau cerita juga tentang gosip-gosip yang lain gitu. So padahal aku dulu suka cerita loh. Tapi I've learned adalah cukup cerita diam di saya. And that's so good. Untuk punya reputasi, bukan penyebar gosip, bukan penyuka gosip, itu reputasi yang sangat menyenangkan. I'm so happy dan semoga itu bertahan lama. So, hopefully membantu ya. Tapi yang pasti minta minta sama Tuhan juga untuk memperbaiki apa kesalahan kita. Tapi kita juga harus bertanggung jawab. Maybe one last question. Maaf ya panjang. Dan begitu bisa lebih pendek. Ada yang punya pertanyaan? One last question maybe tentang teknologi. Teman saya ada yang dihancurkan reputasinya melalui teknologi ya, digosipin, di chat, disebarin sebagai gitu. Saya tanya sama dia, kamu nggak mau bela diri, kamu nggak salah, kamu nggak mau bela diri. You know what dia bilang? Trace, biar Tuhan yang bela saya. Saya akan lakukan apa yang terbaik yang saya bisa lakukan. Memuliakan Tuhan, mengampuni mereka,
biar Tuhan yang bela saya. Amazing ya. Karena saya kayak, ya so defend yourself. Makanya tuh jahat banget. Ada sekelompok orang-orang yang gosipin dia dan jajakin dia di tempat umum. Jadi banyak orang dengerin gitu. Aduh, dunia. Dan mereka semua orang Kristen. Okay, maybe one last question. That's for Oke, me. Hana. Silakan Hana. Hai, hai Hai. Grace. Oke, aku tertarik sama sama pre-modernisme, modern and post-truth. Oke, karena Mm-mm. belajar soal post-truth ya. Oke, kita hidup lagi di post-truth ya sekarang, postmodernisme. Yang jadi kebenaran buat semua orang bukan kebenaran buat saya gitu. Tapi yang mau ditanya adalah because we are in Vladimir gitu ya, anak-anak believer of Christ, how we survive in this postmodern area apa season, zaman atau apapun itu, and how to be relevant. Karena kadang kalau nggak relevan, nggak mungkin juga ya kita balik ke zaman premodernisme gitu kan. Gimana kebenaran satu-satunya. Actually kita pengen kebenaran satu-satunya saat ini kan, pengennya gitu. Tapi kan jadi balik lagi gitu, how to be relevant and how to survive sih gitu. Iya. Thank you. Iya, thank you so much ya Hana ya. Such a good question. Yang survive dulu ya, baru relevan. Survive-nya kita adalah kita jadi siapa kita. Kita nggak berubah di mana-mana. Kita tetap sama. Karena uh, pasca kebenaran tuh berubah-ubah. Jadi dia apa yang dia rasakan hari ini itulah dia. Hari ini aku mau jadi cewek. Hari ini aku mau jadi doggy. Hari ini aku mau jadi meong. Itu suka-sukanya mereka tiap hari berubah. Itu aneh. Jadi I think be authentic. Jadilah kamu yang Tuhan ciptakan kita. Kita nggak perlu ikut ganti di kita punya chat apa kita punya informasi she her nggak perlu. Kita emang kita perempuan kok. Ya udah nggak perlu orang grammar aja susah banget sih gitu ya istilahnya ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan dengan movement modern hanya biar keren. Itu bukan relevan. Tapi kita jadi siapa kita. Uh, Identity, to have identity, punya identitas. Identitas itu artinya tuh tidak selalu sama dimanapun kita berada. Makanya kartu KTP kan selalu sama dimanapun kita berada, KTP semua sama gitu kan. Jadi kita tuh nggak berubah-ubah. Kita di rumah tetap anak yang baik, di sekolah, di kantor, di gereja, kita tetap sama dimanapun kita adalah siapa kita yang utuh, ditebus oleh darah Yesus, kita bicara dengan penuh dengan hikmat, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak berubah, kita nggak mau diubah oleh zaman untuk hal-hal yang negatif, kita berubah untuk semakin baik, tapi tidak berubah untuk semakin ngawur. Nah, jadi I think your identity, siapa kita, apa tujuan kita diciptakan, kenapa kita ada di dunia, kemana kita pergi, siapa Tuhan kita, apa firman, apa kita pegang, dan sebagainya itu semua itu adalah pegangan kita untuk bilang this is who I am, yang tidak tergoncangkan. Kita dibangun di atas batu bukan di atas pasir. Jadi tantangan dan rintangan kita tetap kuat gitu. Itu I think is the most crucial untuk menghadapi pasca kebenaran. Nanti orang bingung nih, kok dia sama terus ya? Ada hal yang nggak perlu diubah. Ada hal yang inner kita nggak perlu diubah, ditambah-tambahkan ya, tapi nggak perlu diubah. Itu membantu orang untuk bisa, kan gini, ada Osgiliath bilang, contrast is the mother of clarity. Kita tuh berbeda dari dunia, kita bersinar loh. Kalau orang dunia pakai baju, ngomongnya semua menyamakan biar biar ngetren dan sebagainya, kita semua beda sendiri. We just know who we are. Kita nggak perlu seperti orang dunia. Kita harus berbeda. Itu kita muncul. Nah, orang lihat, kok dia beda ya? Kita bisa bilang bahwa saya nggak hidup dalam pasca kebenaran. Saya hidup dalam kebenarannya Tuhan gitu. Nah, kembali lagi apa yang mau kita relevan adalah kita tetap mengerti dunia. Kita nggak kuno banget to the point. Oh, Alkitab berkata, Alkitab berkata. Tapi saya nggak bilang Alkitab berkata. Tapi saya memperkatai Alkitab dengan bahasa modern. That's relevant. Jadi saya nggak kuno di to the point kayak Firman Tuhan berkata, hati-hatilah dengan ucapanmu karena kamu harus bertanggung jawab di hari penghakiman. Enggak. Saya akan bilang, ayat yang Matius 12 tadi, saya akan bilang gini, hey, you know what? Kita pikir ya, kita bisa ngomong sembarangan. Enggak loh. Di dunia aja, kita salah ngomong, kita tanggung jawab ke polisi loh. Ke pemimpin loh. Ke bos loh. Ke bapak kita, orang tua kita loh. Apalagi di surga nanti yang tahu segala-galanya. Be careful. Hati-hati ngetik. Hati-hati ngomong. Itu ayat loh, saya baru ngutip.
Cuma saya bikin relevan untuk bahasa yang orang bisa ngerti. Jadi saya nggak bilang Matius 12:36 berkata gitu, nggak perlu. Tapi saya akan masukkan itu ayat ke bahasa sehari-hari yang orang bisa ngerti. Contohnya, Tris, lu pinter banget sih. Enggak, itu ayat lagi, itu Matius 12. Oh my goodness. Itu credit goes to God ya, itu not me. Aku cuma ngutip dengan cara berbeda-beda gitu. So I think to be relevant adalah untuk kita bisa punya suara yang teguh, yang lurus, tiang lurus, yaitu firman Tuhan, yang kita bisa deklarasikan kepada dunia agar mereka bisa melihat keindahan, kemuliaan Tuhan melalui firman yang kita artikan dengan cara yang bisa relevan untuk sehari-hari. So, jangan ikut arus dunia. Hanya ikan mati yang ikut arus di sungai. Yang hidup kita akan melawan dengan riang gembira seperti anak Tuhan di dunia yang sementara ini. So, please bersinar untuk kemuliaan Tuhan. And relevannya kita adalah tetap teguh dan kita tidak berubah dimanapun. Kita tidak adaptasi kayak, oh kalau anak gaul saya akan bicara kayak anak gaul. Kalau sama ini enggak. I'll be speaking ya boleh bergaul, boleh sedikit relax, tapi tidak mengubah saya hanya karena biar saya dianggap modern. Nope. Saya modern karena saya menggunakan teknologi dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan, and I'm relevant karena saya banyak baca informasi, saya mengerti apa yang menjadi kendala di anak muda zaman sekarang, but I am still anak Tuhan. Tuhan di segala-galanya. So I hope and pray kita semua kayak gitu ya. Jadi kita tetap modern, tetap stylish, tetap tetap bisa relevan. Kita nggak dianggap orang aneh, tapi di waktu bersamaan tetap teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan karena pasca kebenaran nggak percaya adanya adalah absolute truth, kebenaran yang mutlak. Kita percaya kebenaran yang mutlak itu firman Tuhan. Dan Tuhanlah sumber dari kebenaran yang mutlak. So that's the difference between us and the world, tapi kita pengaruhi mereka dalam pengaruh Kristus. So hopefully kita semua bisa lakukan hal tersebut. Hana, I hope this answering your question ya. Yeah, thank you so much. Jangan takut ya guys, karena Oh, perkembangan zaman ini memang digunakan untuk membantu kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tapi juga si jahat bisa mengendarainya untuk menghancurkan generasi. So let's pray for the generation untuk mereka bisa kembali kepada kebenaran yang mutlak, itu firman Tuhan. Maybe that's actually the closing to this pertanyaan ya. Semoga kita bisa ngebahas. Tapi minggu depan, please help me. Saya akan bikin di kolom Instagram, kalau Anda follow saya di Instagram atau di Ladini, untuk kesaksian kecil-kecilan. Jadi saya mau ngundang Anda bisa jadi bintang tamu untuk jelasin kalau Anda punya cerita seru tentang pengalaman penipuan atau criminal mind dari dunia teknologi. So, let's share, biar kita semakin belajar, jangan sampai orang ketipu ya. Kalian tahu nggak, satu hal yang mengagetkan adalah penipuan romansa, itu tuh udah 20 tahun lebih loh. Dari zamannya SMS, sekarang di zamannya ini masih banyak orang kena tipu. Jadi jangan sampai orang kena tipu, kita harus belajar dan berdoa agar Tuhan melindungi kita dan orang sekitar kita. So next week it'll be super super seru. Kita akan membahas case per case, oke? Okay? So invite your friend. Kalau yang lagi jatuh cinta sama online, cowok online, invite them karena banyak sekali penipuan-penipuan yang menyeramkan itu biar mereka tahu kebenarannya. So sampai jumpa minggu depan. Let me close in prayer dulu ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memberkati kami, melindungi kami, menuntun kami ke zaman ini di mana kami dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang relevan, tapi juga tetap berpegang kepada kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membantu kami untuk bisa mempunyai hikmat dan untuk menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau kirim kami di generasi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang kami lakukan. Kami minta maaf Tuhan, kami banyak salah dan menggunakan teknologi, menghabiskan waktu dengan sia-sia, dan juga untuk tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kami berharap Tuhan dan percaya penuh Engkau menuntun kami semua untuk menggunakan yang sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, dan biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, dan biarlah kami menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.